Pemetaan Kelurahan Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kota Lumajang. Kelurahan Candipuro merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Candipuro, Kota Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan Candipuro dikenal sebagai pusat penjualan gula kelapa di Kota Lumajang. Asal muasal Desa Candipuro itu kenapa Desa Candipuro dinamai Candipuro, itu ada asal muasalnya karena dulu waktu zamannya Kerajaan Majapahit itu ada berdiri yang berupa candi, tempat peristirahatan kerajaan-kerajaan dari Majapahit, dan di situ sudah ada yang namanya Putri Candi, itu sudah ada lokasi. Dan sekarang candinya itu ada, cuman karena waktu tempo dulu ada banjir, sehingga kena banjir, cuman sekarang tersisa puing-puing dan patung putri. Terus yang kedua, Candipuro itu dulunya itu ada 3 desa, termasuk Desa Sumberwuluh, Desa Sumberjo, Desa Candipuro. Dulunya itu 3, dan pada tahun 76 itu ada pemekaran desa. Jadi untuk Desa Candipuro berdiri sendiri, Desa Sumberjo juga berdiri sendiri, Desa Sumberwuluh juga berdiri sendiri, ya seperti itu. Untuk batas Desa Candipuro itu sebelah utara, itu Desa Kelapa Sawit, terus Desa Timur Desa Jarit, selatan Desa Jogosari, terus barat Desa Sumberjo. Jadi untuk luas Desa Candipuro itu sebanyak 13 km persegi. Jumlah penduduk 7.630 jiwa, terdiri dari KK 2.462. Di setiap daerah pasti memiliki permasalahannya sendiri, tak terkecuali dengan Kelurahan Candipuro. Di Kelurahan Candipuro terdapat beberapa permasalahan yang muncul, di antaranya adalah masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, dan status ekonomi sosial. Salah satu contoh masalah kesehatan masyarakat yang ada di Kelurahan Candipuro, yakni masalah banyaknya bayi yang berusia 0 hingga 23 bulan yang kekurangan gizi atau lebih dikenal dengan stunting. Permasalahan ini dirasa cukup serius di Desa Candipuro, di mana angka stunting masih tergolong tinggi. Latar belakang permasalahan kesehatan tersebut adalah karena masyarakat kurang peduli terhadap gizi pada anak dan kebersihan lingkungan. Mengambil contoh sanitasi yang kurang merata. Permasalahan yang kita ketahui terkait dengan pendidikan. Memang terkait dengan pendidikan ini masyarakat masih kurang, khususnya terkait dengan gizi anak. Terus kesadaran dengan pola hidup sehat ini juga kurang masyarakat, sehingga anaknya yang lahir itu bisa stunting. Terus yang ketiga, karena memang gen, turunan. Kalau turunannya itu sudah pendek, itu anaknya juga seperti itu, tidak jauh beda. Sebenarnya itu bisa diperbaiki ketika gizi anak tersebut itu seimbang. Tapi kembali lagi ke pola pikir, pola asuh, SDM-nya itu karena kurang juga, itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Di setiap tahun kita ini memonitor dari perkembangan dari balita ini yang terkena stunting ini. Dari perkembangan itu maka kita bisa mencari sedikit solusi untuk mereka.
dan solusi itu kita tuangkan kepada program yang ada di desa. Di kegiatan Posyandu itu diberikan PMT, pemberian makanan tambahan terhadap balita. Khusus yang stunting itu ada PMT lagi yang diberikan. Itu bisa berupa susu, telur itu kepada balita yang stunting. Memang ada penanganan khusus. Ada program pawon urip, yakni memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di sekitar rumah warga untuk ditanami sayur-sayuran, bisa menanggulangi stunting. Kita mendapatkan program dulu, beberapa program dari kabupaten untuk penanganan stunting, PMT juga, PMT lokal tambahan kalau tidak salah, berupa makanan siap saji. Permasalahan kedua adalah mengenai kesehatan masyarakat, di mana terdapat ODGJ yang tersebar di beberapa wilayah di Kelurahan Candipuro. Kemudian, permasalahan yang terakhir adalah mengenai status sosial ekonomi masyarakat. Hal ini tersebut dikarenakan cukup banyak masyarakat yang masih memiliki status sosial ekonomi yang rendah. Yang pertama, untuk penanggulangan angka kemiskinan, ada program bantuan langsung tunai dana desa. Itu memang dikucurkan dari APBDes. Dan jumlah KPM, keluarga penerima manfaat ini, jadi penerima dari BLT itu namanya KPM, keluarga penerima manfaat. Itu dibatasi sesuai dengan persentase dari DD di setiap desa. Selain dari BLT-DD, itu ada juga BPNT, bantuan pangan non tunai, ini dari Kementerian Sosial. Terus yang ketiga ada PKH, program keluarga harapan. Terus yang terakhir ini kita juga memberdayakan masyarakat melalui badan usaha milik desa gitu. Jadi itu beberapa cara yang mungkin bisa membantu mengurangi angka kemiskinan. Proses pemetaan dilakukan guna memperoleh data-data yang dibutuhkan. Data-data tersebut didapatkan dengan melalui 3 tahapan, yaitu pemetaan spasial, pemetaan tematik, dan pemetaan sosial. Pemetaan spasial dilakukan untuk memperoleh data dan mengetahui hal yang berkaitan dengan geografis, seperti batas wilayah, tata guna lahan, dan lainnya. Dari pemetaan ini akan menghasilkan peta wilayah. Pemetaan spasial yang dilakukan di Kelurahan Candipuro ini dengan cara plotting rumah atau fasum dan melakukan tracking, di mana kemudian akan menghasilkan peta kelurahan secara spesifik dengan batas-batas wilayahnya. Pemetaan tematik dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan geografi secara lebih spesifik. Pemetaan tematik ini dilakukan di Desa Candipuro dengan melakukan beberapa rangkaian tahapan proses. Untuk tahap pertama yaitu melakukan plotting dan tracking batas desa. Proses ini dilakukan dengan survei batas desa bersama dengan perangkat desa. Lalu, tahap kedua yaitu melakukan pembuatan peta hasil dari proses plotting dan tracking yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap ketiga yaitu presentasi sekaligus validasi peta kepada perangkat desa Candipuro, di mana proses ini dilakukan oleh tim plotting. Kemudian, tahap terakhir yaitu revisi dan penggabungan peta dari keempat dusun. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya mencegah stunting.